وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Kita yang kita cari selama ini apa? Rahmat Allah. Wa haffathumul malaikat. Bahkan tidak hanya itu, kita akan dinaungi oleh para malaikat. Keutamaan apa yang lebih utama? Majelis apa yang lebih utama daripada majelis kita menuntut ilmu? Salam dan salawat tetap tercurah pada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang senantiasa istiqomah di atas jalannya sampai hari akhirat. Baik, materi pada malam hari ini yang dipesankan kepada kita semua, pada saya, itu adalah keutamaan ya, dalam menuntut ilmu, keutamaan dalam menimba ilmu, supaya kita semuanya di dalam berangkat ya, kajian, berangkat ngopi yang seperti ini, itu punya semangat tersendiri, Pak. Karena melihat memang ada nilai gitu kan. Ada sesuatu yang antum akan raih. Apa sesuatu yang akan kita raih? Yang pertama, Allah akan memberikan jaminan kepada kita semua. Apa jaminan dari Allah Subhanahu wa taala? Nabi bersabda, salah satu kulluhum dhaminun Allah. Ada 3 golongan yang semuanya Allah akan jamin. Hidupnya dalam jaminan Allah. In asha ruzika wa kufiya. Kalau dia hidup, maka Allah akan jamin rezeki untuknya dan Allah akan penuhi segala kebutuhannya. Wa in mata adkhalahul jannah. Kalau dia meninggal dunia, maka Allah akan masukkan dirinya ke dalam surga. Kurang apa coba? Siapakah 3 golongan yang mendapatkan jaminan ini? Yang pertama, man dakhala baitahu fasallama fahuwa dhaminun Allah. Siapa saja yang masuk rumah mengucapkan salam, dia dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, man kharaja ilal masjidi fahuwa dhaminun Allah. Barang siapa yang keluar ke masjid, maka dia juga dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yang kita lakukan di malam hari ini, yaitu man kharaja fi sabilillah fahuwa dhaminun Allah. Barang siapa yang berangkat untuk berjihad di sini apa? Untuk tolabul ilmi, bagian daripada jihad fi sabilillah, maka juga dia dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin kurang banyak atau mungkin kita belum mengkaji sampai ke sana, tapi setelah saya baca hadis ini, itu bisa jadi rezeki kita selama ini dimudahkan Allah gitu ya. Segala keperluan kita dicukupi sama Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa jadi karena thalabul ilmi kita, karena jihad fisabilillah kita ini. Yang sering para ketua-ketua chapter gitu, kadang ya Allah Ustaz, kami ini harus ASDP antar sampai depan pintu. Kalau nggak dijemput nggak mau berangkat, itu gimana Ustaz? Sudah bismillah, nggak usah hitung-hitungan bensin, nggak usah hitung-hitungan macam-macam. Insya Allah ganti semuanya itu. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah khawatir. Ya, perjuangan kita ini masih belum teruji, Pak. Kalau dulu para ulama terdahulu untuk mendapatkan ilmu, contohnya misalnya gurunya Imam Malik, itu namanya Rabi'ah bin Abdurrahman, sering dipanggil dengan Rabi'ah Arabi. Itu ketika mau berangkat taklim, nggak punya ilmu, nggak punya ongkos, apa yang beliau lakukan? Nyenderin tangga, naik ke atap, dia ambil genteng, dia jual gentengnya untuk
cari ongkos bisa belajar menuntut ilmu. Apakah di antara kita sampai jual genteng kan? Kan enggak, dijemput loh bro kan gitu. Enggak sampai jual genteng. Artinya mereka ini sampai enggak ada lagi duit, tapi dia harus berangkat menuntut ilmu. Yang ada cuma genteng, dia ambil tuh genteng berapa lembar, dia jual itu. Masya Allah. Kemudian ada lagi yang untuk mendapatkan ilmu dari seorang janda itu, dia namanya Ishaq bin Rohawi. Dia tahu bahwa ada seorang wanita yang ditinggal mati oleh suami, dan suaminya ini meninggalkan buku-buku sangat banyak sekali, buku-buku Syafi'iyah gitu ya. Nah dia akhirnya bersedia mau menikahi wanita itu supaya mendapatkan warisan buku-buku Syafi'iyahnya itu. Masya Allah. Jadi seorang ulama itu menikahnya itu karena ikatan ilmu itu. Nah kalau kita ini kan enggak, itu jamilah apa tidak? Cantik apa tidak? Ini enggak, karena si wanita ini punya warisan buku-buku dari suami yang sangat banyak. Otomatis kalau dinikahi, buku-buku itu bisa dia miliki. Bukan hartanya, tapi bukunya. Gitu ya. Kemudian ada lagi, ada gurunya Imam Bukhari, itu namanya Hisham ada masjid. Nah, di masjid Hisham ada masjid itu untuk belajar itu bapaknya harus jual rumah. Nah, antum berangkat ngopi sampai jual rumah kan? Pak Ades nggak sampai jual motor balapnya. Ya, artinya kita ini belum apa-apa pengorbanan kita ya. Kalau belum sampai jual rumah, sudah begitu berangkat menjadi muridnya Imam Malik. Sampai di tempatnya majelisnya Imam Malik memerintahkan asistennya karena dilihat ada kesalahan itu kan, disuruh nyambuk sebanyak 15 kali. Jadi dipukul sama asisten 15 kali. Gitu ya. Nah setelah itu si Hisham Ad-Dimashqi ini protes. Nah ini murid yang gentle terus begitu juga ya. Dia bilang, laqad dhalamtani wahai Imam Malik, kamu telah zalim sama saya. Saya nggak ada kesalahan. Ya kenapa kau pukul saya sebanyak 15 kali? Ya 15 kali. Maka dia sampaikan, fala aj'alu laka fi halin, maka saya tidak akan menghalalkan urusan ini sampai kamu meminta maaf kepada saya. Nah kemudian saat itu Imam Malik juga gentle. Imam Malik itu mengatakan gini, wa ma hiya kafaratu dzalika, apa tebusannya supaya kamu menghalalkan pukulan 15 kali tadi? Apa kata si Hisham bin Ad-Dimashqi? Ini murid itu harus begitu Pak ya, kalau bisa Pak ya. Kalau memang merasa dizalimi, ngomong sama pusatnya. Jangan diam di belakang, besok nggak ngaji lagi, itu nggak boleh begitu. Dia kadang-kadang begitu murid ini Pak, nggak cocok sama ustadznya, tersinggung sama ustadznya, diam-diam nggak datang lagi. Jadi kalau antum merasa tersinggung, merasa nggak cocok sama, ngomong apa adanya, ngomong. Ustadz saya nggak terima dengan penyampaian antum, nggak apa-apa. Nanti ustadznya kan juga bisa meralat kalau ngomong itu salah kan gitu kan. Ini sebagaimana bisa tadi Mas ya, itu juga engkau sudah zalim sama saya Imam Malik. Gurunya itu berapa? Gitu. Imam Malik juga terbuka menerima kesalahan itu. Ya, saya merasa salah. Ya sudah, tebusannya apa yang bisa saya lakukan sampai engkau menghalalkan perbuatan saya, maksudnya memaafkan saya. Kamu harus, nah ini bagus ini Pak. Saya akan memaafkanmu, akan menghalalkan dosamu manakala kamu mengajarkan 15 hadis kepada saya. Nah, begitu Pak. Jadi kalau antum merasa dizalimi sama ustaz, itu kesempatan Pak. Antum taki, ustaz kamu buat salah sama saya. Kemarin antum zalim sama saya. Ya, saya nggak minta apa-apa. Ya, tapi antum ajarkan hadis arba'in dari pertama sampai terakhir. Nah, sepakat. Jadi kalau ustaz punya kezaliman itu kesempatan aku belajar.
kesempatan untuk belajar. Nah akhirnya setelah 15 hadis ini, namanya Imam Malik, guru besar, bisa mengajarkan langsung sendirian itu, oh istimewa. Ini langsung diajarin 15 hadis itu, disampaikan, dibacakan 15 hadis itu, dijelaskan sampai selesai. Akhirnya si Ishaq Ad-Dimashqi ini malah ketagihan. Dia bilang apa? Wahai Imam Malik, minta pukul lagi. Satu kali pukulan, satu hadis baca kamu ajarkan ke saya. Masya Allah. Jadi mereka itu Pak, perjuangannya sampai luar biasa dalam menuntut ilmu. Karena memang di balik kita menuntut ilmu itu ada banyak keutamaan. Tadi yang pertama, mendapatkan jaminan dari Allah. In asya ruziqa wa kufiya. Kalau kita masih hidup, maka Allah akan cukupkan rezeki kita. Allah penuhi segala keperluan kita. Yang ini kadang-kadang kita nggak sadar. Padahal kita di rumah punya hutang, besok ditagih, besok ini, besok bayar ini. Tapi dengan izin Allah, kalau antum yakin dengan ini, insya Allah akan mudah. Allah akan mudah semuanya. Benar. Ya. Yang kedua, di antara keutamaan kita dalam thalabul ilmi adalah Nabi menjelaskan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan yang dia gunakan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan masuk surga. Saya pernah sampaikan kepada Bapak sekalian, untuk berpulang kepada Allah itu butuh ilmu, Pak. Kalau tadi Bapak tadi ilmu dan amal. Kita butuh ilmu. Jangan sampai kita ini nggak tahu arah menuju surga, tidak tahu alamat masjid Jami'atul Mukhlisin, malah ketemunya Masjid Al-Ansar di Kamping. Masih mending kalau ketemu masjid masih mau ke masjid, ketemu masjid yang lain masih mending, Pak. Ini mau ke masjid kok malah ketemunya apa jurang, yaitu neraka. Nah itu butuh ilmu. Kita harus paham bagaimana caranya untuk sampai ke surga itu, kita harus paham. Berarti apa? Kita harus mengkaji yang pertama apa? Halal dan haram dalam urusan akidah itu harus detail dan harus tuntas. Jangan sampai kita ini orang Islam masih punya keyakinan-keyakinan yang mengandung kesyirikan. Mau mancing aja masih nyari hari baik, itu berarti masih musyrik. Awas, orang ngopi. Ya. Mau bangun rumah kok nanya sama kuncen, juru apa? Ngadepnya kira-kira pasnya kalau supaya tidak kena balik itu ngadep kemana? Ngadep, mau ngadep kemana kok bingung loh. Udah yang penting ngadep ke jalan, selesai. Apa yang dipikir-pikir harus ngadep ke sana sih? Warga ngopi kok masih alergi melangkai pancingannya, jorannya. Kenapa kalau dilangkai? Nanti nggak dapat ikan, Ustaz. Ya Allah ya Rabbi. Siapa yang ngajarin ini? Ya, nggak boleh. Itu kira-kira. Jadi harus jelas al-haram dalam urusan akidah itu harus tuntas. Yang kedua, halal dan haram dalam urusan ibadah. Tidak semua ibadah itu disyariatkan, Pak, yang ada di masyarakat kita ini. Kita harus kaji mana yang diperintahkan, mana yang tidak diperintahkan. Kalau tidak diperintahkan, kita amalkan. Hati-hati, kita nanti tidak masuk dalam daftar ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak masuk dalam daftar umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkisah tentang bagaimana seseorang yang nanti pada hari kiamat itu dia merasa umatnya Nabi, tapi yang dia amalkan bukan petunjuk dari Nabi. Ini hati-hati. Jadi beliau bersabda, ana farutukum al-haud, nanti saya mendahului kalian mendatangi telaganya. Faman walidahu syariba minhu, siapa saja yang meminum air telaga tersebut dia akan, barang siapa yang mendatangi
tidak akan meminum air. Barang siapa yang meminum airnya maka dia tidak akan kehausan selama-lamanya. Nah, saat itu Nabi melihat sebuah peristiwa, yaitu apa? Beliau akan sampaikan, la yaridanna alaihi aqwam, datang kepada suatu kaum, a'rifuhum wa ya'rifuna, saya kenal mereka, mereka pun juga mengenaliku. Sumahana baini wa bainahum, tapi mereka dihalangi untuk bisa bertemu denganku. Karena Nabi tahu itu adalah umat beliau. Beliau membela. Beliau mengatakan innahum minni, sesungguhnya mereka itu adalah umatku, itu adalah umatku. Kenapa kalian halangi mereka untuk bisa bertemu denganku? Kemudian disampaikan, baru disampaikan kepada Nabi kita, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan dalam agama kamu setelah kamu meninggal dunia. Terjawab. Nah, setelah Nabi mendengar hal ini, kalaulah mereka yang dihalangi untuk bisa bertemu dengan beliau, dihalangi untuk minum telaga Al-Kautsar itu karena dulu dia beribadah tidak sesuai dengan petunjuk dari beliau sendiri, maka beliau pun mengucapkan suhqan liman ghairu ba'di, menjauh kalian kepada siapa saja yang telah merubah agamaku. Maka di sini penting kita belajar, kita mengerti apa sih ruginya kita mengorbankan waktu malam kita dengan istirahat itu kan udah setiap saat sih. Masa nggak bosan-bosan juga? Ya nggak boleh bosan. Ada umat masanya dengarin secara praktik. Iya, ternyata ya pantauan mereka itu memantau ngopi juga gitu. Penyampaian ustadznya itu benar-benar itu diikuti gitu. Kalau ada yang melenceng sedikit itu sudah membuat sebuah keputusan yang artinya korbankan waktu untuk ilmu ini, ya, korbankan harta untuk ilmu ini, korbankan segala sesuatu yang memang bisa kita menjadi orang alim, karena kebaikan itu akan melekat kepada orang-orang yang alim. Karena Nabi sendiri bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan darinya, maka Allah akan faqihkan, Allah akan pahamkan orang tersebut dalam urusan agama. Jadi antum sadar tidak sadar, hari ini ketika antum sudah paham perkara sholat yang benar, gitu ya, perkara akidah yang lurus itu yang bagaimana, tentang perkara bid'ah juga antum paham, hakikatnya antum itu sudah dinaungi kebaikan-kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, jangan antum anggap ini sesuatu yang sepele. Ini sesuatu yang sangat berharga yang Allah berikan untuk kita semuanya. Di saat kita bisa paham ilmu seperti ini, karena ini sebagai petunjuk kita, ya, jalan kita. Imam kita itu ilmu itu, kita mau melangkah harus panduannya ilmu. Kalau nggak panduan ilmu, gawat Pak. Bisa celaka, bisa salah alamat, bisa salah jalan, dan tadi bisa tidak dianggap menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Padahal tidak bisa orang itu masuk surga kecuali dapat rekomendasi dari Nabi. Dan Nabi bersabda, ana sayyidu waladi bani Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Saya adalah pemimpin anak keturunan Adam nanti pada hari kiamat. Semua bendera-bendera para nabi ada di belakangku, semua nabi antri di belakangku, dan semuanya akan masuk surga. Itu saya duluan dan baru saya mengizinkan mereka. Dan kata Nabi, saya tidak berbangga dengan itu. Ya, Nabi itu ya orang yang pertama kali masuk surga, dan semua orang nanti itu di bawah panji beliau untuk masuk surga itu juga. Nah, kalau kita nggak cocok Pak ID card-nya dengan Nabi kita. Oh, kamu umatmu, oh bukan, kamu nggak pernah sholat di masjid, kamu sholatnya di rumah. Awas, hati-hati. Kamu
nggak membela agamaku, kamu malah membela agama. Itu kan. Kamu katanya umatku, tapi ternyata kamu nggak sholat, itu gimana? Katanya sudah derajatnya makrifat, nggak sholat. Saya sampai mati sholat, terus gimana coba? Kalau Nabi nanti ngomong begitu, maka kita harus belajar yang benar. Gak boleh kita sampah atau pribadi. Inilah kita bisa hilangkan kebodohan kita itu dengan kita menuntut ilmu. Nah, yang terakhir, karena sebagai prolog saja, jadi bisa kita perdalam tanya jawab. Kenapa sih kita harus juga menuntut ilmu? Supaya kita menjadi orang yang adil. Karena kalau kita sudah menjadi orang yang berilmu, maka akan banyak sekali permohonan kebaikan dan ampunan kita. Ini saya bacakan di sini. Nabi bersabda, Innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ardh hatta nablata fi juhriha wa hatta mutta la yusalluna ala mu'allimin nasi khair. Sesungguhnya Allah dan para malaikat dan penduduk langit dan bumi sampai semut yang ada di lubangnya dan ikan yang ada di lautan, semuanya bersolawat, semuanya memintakan ampunan untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Jadi kalau antum menjadi alim, antum ajarkan ilmu kepada istri, antum ajarkan ilmu itu kepada anak. Tidak harus begini, Pak. Kalau begini ini ya mainannya ustaz ya. Karena kalau antum suruh tampil juga kadang masih ada yang ngewel gitu. Inna dina indallahil Islam dibaca innal ladzina indallahil Islam. Kenapa? Karena nervous gitu. Jadi menyampaikan kebaikan itu tidak harus di forum seperti ini. Makanya Nabi katakan balighu anni, sampaikan dari kemasukan saya. Antum paham kebenaran, satu kebenaran, makan dengan tangan kanan, sampaikan kepada anak, sampaikan kepada istri. Ketika anak pakai tangan kiri, tagorna kul biyaminik, makan dengan tangan kanan, karena Nabi merintahkan untuk itu. Makan dengan tangan kiri, itulah makan caranya saya. Itu sudah didoakan oleh siapa, Pak? Allah, malaikat, penduduk langit semuanya, penduduk bumi semuanya, sampai semut di lubangnya, sampai ikan di lautan, memintakan ampunan untuk siapa saja yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Kurang apa coba? Kurang apa coba? Masih hitung-hitungan bensin berangkat ngaji, ayo. Masih minta dijemput sampai depan rumah. Enggak ada usaha sama sekali. Gitu. Kemarin kita gajian rumah. Pertanyaan begini, Ustaz. Saya ini semangat Ustaz untuk belajar. Rumah saya jauh gitu kan, dari Aduai. Terus ada kawan saya juga mau belajar, tapi syaratnya harus dijemput. Ternyata fenomena ini nggak terjadi pada di ngopi saja. Nah, rumahnya kawan saya ini Ustaz tidak searah dengan Masjid Aduai, harus keluar dulu gitu. Dan itu jaraknya 10 km. Apakah saya tetap bersabar menjemputi dia atau sudah saya tinggal saja Ustaz? Wah, keluarlah SDP Pak. Ya, itu pahala bagi ibu. Ibu mau dan bersedia menjemput itu sebuah kebaikan, tapi bukan sebuah kewajiban, Bu. Kalau ibu memang dengan ikhlas menjemput sebuah keberkahan bagi ibu, dan mudah-mudahan Allah jadikan setiap putaran roda mobil ibu itu menjadi pahala kebaikan itu. Oh begitu, insya Allah. Nah itu. Tapi ya yang dijemput jangan gitu-gitu terus. Kita sadar diri juga. Allah bisa. Demikian mudah-mudahan. Masya Allah, jazakallah Ustaz. Mengijab selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dari pengantar prolog kita.
monggo bagi yang ada pertanyaan, boleh dari materi atau di luar materi, bisa monggo silakan. Ya, langsung aja Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biar yang lain dengar, biar masuk TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau nanya, kalau begitu beribadah tapi menjalankan ilmu tarekat diperbolehkan ya? Tarekat Sadzaliyah ya? Ya, itu bisa dijelaskan Pak, tarekatnya bagaimana? Tarekat yang oh ya, baik. Ya. Terima kasih lah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah satu pahala mengajar itu adalah mengajarkan ilmu yang saya tanyakan apa? Ilmunya seperti apa? Karena ada yang mengatakan salah satu itu dan terkait ilmu dunia juga termasuk, maka itu juga termasuk dari sanjungan yang Allah berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi sekalian. Oh ya, nggak apa-apa sekalian aja cuma. Terkait dengan menuntut ilmu, apakah benar seorang yang menuntut ilmu lebih baik daripada orang yang ibadah sholat sunnah? Bahkan ada yang nyebut lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Mohon penjelasan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala semuanya. Begini Ustaz, tadi Ustaz menyampaikan tentang pentingnya menuntut ilmu. Jadi kalau Pak Jo ini nuntut ilmu yang pertama untuk supaya mendapat ilmu. Yang kedua menuntut ilmu untuk memperbaiki ibadah. Yang ketiga untuk memperbaiki budi pekerti yang baik. Itu niat daripada menuntut ilmu setiap saat saya menghadiri majelis. Ada lagi tadi Ustaz masalah menyinggung. Saya senang tuh Ustaz kalau disinggung dengan Ustaz. Nyinggungnya kok baru sekarang, nggak dari dulu. Nah, tadi dikatakan kalau orang disinggung besoknya nggak mau ikut taklim lagi kan gitu. Baca mau jadi provokator. Provokatornya begini Ustaz. Kalau kita datang, duduk, manis itu disingkatnya apa? Dendam. Maka bapak-bapak saya anjurkan harus dendam. Dendam kepada Ustaz Faiz kalau nggak dikasih pertanyaan. Dendam itu artinya datang, duduk, manis. Berarti kalau bapak tidak dendam, gelisah. Ya kan? Gelisah. Beli basah. Maka kalau kata kasih pertanyaan dendam, maksudnya apa? Datang duduk manis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, Eneng-eneng wae. Bismillah, salatu wassalamu rasulillah. Yang pertama beribadah dengan mengamalkan ya tarekat tertentu. Jadi begini, Bapak-bapak sekalian, di dalam kita mengamalkan Islam sebenarnya itu
mudah ya selama kita kembalikan kepada manhaju as-salafis shalih. Manhaju salafis shalih adalah metode berislamnya generasi salaf. Jadi Islam itu harus dipelajari sesuai dengan apa yang dipahami oleh generasi salafus shalih. Generasi salafus shalih itu siapa? Sahabat, tabi'in, kemudian tabi'ut. Kenapa Islam kita harus kembali kepada 3 generasi ini? Karena Nabi sendiri yang menyatakan khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, itu generasi sahabat. Summa alladziina yalunahum, kemudian setelah sahabat itu siapa? Tabi'in. Summa alladziina yalunahum, kemudian setelah tabi'in itu siapa? Tabi'in. Artinya apa? Bagaimana ilmu kita itu kalau berbicara urutan sanadnya itu kembali kepada 3 generasi ini. Pertanyaannya, apakah 3 generasi ini membenarkan sebuah manhaj thariqah ya, yang diantara yang kita pahami mereka itu membagi manusia dalam 4 tingkatan. Contohnya ya, ada syariah, ada hakikat, ada thariqah, ada ma'rifah. Yang kita pernah mengkajinya, kalau tingkatan syariah itu berarti masih level bawah, masih harus sholat, masih harus puasa, gitu ya. Jadi kalau kita ini versinya mereka itu kita masih tingkat bawah syariat. Nah, kalau sudah sampai tingkatan makrifah itu sudah boleh nggak sholat? Zikirnya juga beda. Kalau masih la ilaha illallah itu syariat, levelnya masih bawah. Ya. Kalau sudah lebih tinggi lagi itu cukup Allah, Allah, Allah. Lebih tinggi lagi cukup hu. Nah, ternyata kita tidak mengenal pembagian zikir diklasifikasikan seperti ini. Enggak, kita dengar dan kita tidak dapati di generasi salafus shalih seperti itu. Ya zikir ya, bagaimana kita berzikir bahkan kalau kita mentalkan seseorang, mau dia imam masjid, mau dia ustaz, mau dia siapa, tetap talqinnya la ilaha illallah ketika dia sakarat, gitu kan. Nabi juga tidak membeda-bedakan, tidak mengklasifikasikan sesuai dengan tingkatan-tingkatan golongan seseorang, tidak, tetap lafaznya tetap la ilaha illallah. Jadi kalau menurut pandangan saya Pak, ya udah Bapak gak usah pusing mikirin ini torekot apa udah, yang penting belajar Islam. Jika itu sesuai dengan Nabi, amalkan. Jika tidak sesuai, sudah Bapak bisa tinggalkan. Karena begini Pak, kalau ibadah kita ini enggak benar sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi, justru itu hanya sia-sia saja yang kita dapatkan, gitu ya, nggak berpahala. Karena Nabi nggak contohkan, gitu loh. Karena ibadah ini asalnya al ibadah itu asalnya adalah haram. Al aslu fil ibadati haram. Asal dari suatu ibadah itu diharamkan. Kita nggak boleh sholat itu amalnya nggak boleh. Illa madal ad-dalil, kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Kenapa kita sholat subuh 2 rakaat? Masa sih subuh cuma 2 rakaat? Kenapa nggak 4? Saya fisik saya tak kuat. Ngapain cuma 2? Saya bisa 4, nggak bisa, harus 2. Karena dalilnya memerintahkan hanya 2. Akikah, Ustaz, kenapa kambing sih? Aku bisa nyembelih sapi, kan lebih gede, lebih banyak dagingnya. Nggak bisa Pak. Namanya akikah itu kambing. Ustaz, saya nggak punya duit, saya nggak bisa akikah pakai kambing, pakai ayam. Sah apa tidak? Kalau pakai ayam bukan akikah, itu namanya ingkuk. Bisa, saya nggak bisa pakai kambing ayam, saya pakai telur 1 dibelah 8. Itu namanya bukan akikah, itu namanya amok. Oh, udah jelas.
Jadi yang disyariatkan akikah pakai kambing, ya sudah. Begitu. Inilah ibadah. Nah, silakan. Itu Toriko itu pertama kali dari Kanjeng Nabi terus Sayyidina Ali gitu. Terus guru besarnya Hasan Sadli. Ya. Pengangkatnya. Guru besarnya Nabi Muhammad berarti jadi nanti. Enggak gini Pak. Hasan Sadli itu dulu wali waktu umur berapa 6 tahun apa ya dibelari sama itu kan Nabi Khidir, kamu diangkat dunia belum wali gitu. Ya. Itu sebenarnya langsung terbantahkan Pak. Khidir itu kan hidup bukan di zaman Nabi kita, itu hidup di zaman Nabi Musa. Syariat yang kita ada hari ini adalah syariat Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi kita ini sebagai Nabi akhir zaman, sebagai Nabi yang menyempurnakan. Artinya apa? Syariat-syariat yang diajarkan sebelum Nabi kita, ya itu banyak yang sudah direvisi, bahasa bukan revisi Pak, ditinggalkan oleh Nabi karena Nabi itu membawa syariat sendiri, kecuali memang syariat yang masih ditetapkan. Contohnya syariat khitan itu dari Nabi Ibrahim, kurban itu Nabi Ibrahim, kan begitu Pak. Tapi kalau sudah berbicara nanti ketemunya ke Khidir, waliullah dan sebagainya, ini terlalu memaksakan diri untuk mengambil jalur ilmu tertentu gitu Pak. Ya kalau Toriko mungkin ke sana palingnya ya. Khidir. Nah cuma ada lagi Pak, kalau jil jaringan Islam liberal itu lebih aneh lagi, mengambil Islamnya dari Sokrates, Aristoteles, Plato, wes orang nyambung. Mending Mas Aris dengan Aristoteles. Begitu Pak. Baik, tentang ilmu apakah yang bermanfaat, apakah ilmu agama saja? Jawabannya tidak. Selama ilmu itu bermanfaat, maka Nabi mengatakan idza matal insan inqata amalu illa min salasin. Jika manusia itu meninggal dunia, maka semua amalnya terputus kecuali cuma 3 saja. Yang pertama sedekah jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua ilmin yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat. Contoh misalnya takmir masjid, bangun masjid, itu butuh siapa? Arsitek. Arsitek yang mendermakan ilmunya untuk pembangunan masjid dapat berapa? Ya, dapat nggak pahalanya? Dan yang jadi misalnya ada tukang ahli, dia setiap ahad pokoknya ngerjain punya masjid gratis. Kira-kira ilmu pertukangannya itu dapat pahala apa tidak? Begitu. Termasuk takmir masjid nggak tahu listrik, berarti butuh menghadirkan orang yang ahli pelistrikan, kan begitu. Nah kalau si takmirnya masak bisa mati bahkan stroke. Gitu. Nah maka ilmu pelistrikan itu kira-kira bermanfaat apa tidak? Bermanfaat. Bisa menghadirkan lampu ini bermanfaat apa tidak? Bermanfaat. Kan begitu. Artinya tinggal pemakaiannya untuk apa? Untuk fisabilillah apa tidak? Kalau fisabilillah itu akan menjadi ibadah, ya akan menjadi pahala. Tapi ya bisa juga fisabilillah syaitan gitu kan. Paham listrik ya, orang mati dosa. Tinggal bagaimana kita menggunakan ilmu yang kita pelajari itu. Ya tidak selamanya yang dunia, karena dunia dan din ini gak bisa dipisahkan ilmunya Pak. Itu satu kesatuan. Jadi kita mau sholat butuh namanya ilmu desain baju sholat. Memahami desain baju sholat itu juga penting. Jangan sampai jamaah minta baju sholat koko dibuatin kaos dalam, kan begitu. Jangan sampai. Berarti kan butuh kita sholat, butuh baju, butuh peci, butuh sepatu, bukan gitu. Sepatu untuk mana? Untuk kondangan sepatu. Ya, masih butuh sajadah masuk ke sini. Jadi seperti itu, tinggal niatnya untuk apa? Baik. Kemudian menuntut ilmu lebih baik dari ibadah.
seperti ini. Pertama, yang disampaikan oleh sahabat Abu Darda, mudzakharatul ilmi sa'ah khairun min qiyamil lail. Mudzakharatul ilmi, mengingat-ingat ilmu sesaat, atau kita diskusi sesaat, mungkin sebarang 10 menit atau 15 menit, itu lebih baik daripada sholat malam. Satu. Kemudian Imam As-Sawri itu mengatakan, laisa ba'dal fara'id afdalu min thalabil ilmi. Tidak ada amalan yang lebih utama setelah al-fara'id, mengerjakan yang wajib, melainkan menuntut ilmu. Jadi setelah kita mengerjakan yang wajib, yang utama setelah itu apa? Menuntut ilmu. Yang menuntut ilmu. Kemudian Imam Asy-Syafi'i tadi tanyakan, talabul ilmi afdalu min sholatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah. Sholat sunnah nafilah. Ini yang menyampaikan Imam Syafi'i. Ya, bukan ulama sembarangan. Artinya beliau bisa mengucapkan kalimat ini itu setelah beliau mentelaah bagaimana keutamaan ilmu, keutamaan menuntut ilmu, sampai beliau bisa menyimpulkan bahwa saya menuntut ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah. Jadi seperti itu. Artinya nanti kalau terpaksa misalnya pada 5 waktu di masjid-masjid tertentu itu, kok ada habis salam zikir sebentar tiba-tiba ada yang berdiri menyampaikan kultum atau menyampaikan tausiah atau membacakan hadis gitu Pak ya, itu bukan langsung antum potong dengan antum sholat Pak, sunnah. Adabnya begitu. Adabnya apa? Dengarkan dulu, karena mendengarkan ilmu itu lebih utama daripada antum sholat sunnah itu gitu. Ini kalau kita rujuk kepada pendapat Imam Syafi'i itu seperti itu. Karena ada orang yang bersikeras untuk menjaga badiah, tapi dia mengesampingkan ilmu, begitu. Jadi ini diantara. Nah, ada pun belajar yang lebih baik dari 1000 apa tadi? Nah, itu yang kita belum mendapatkan ya. Ya seperti itu. Kalau menurut saya itu terlalu berlebihan ya, terlalu berlebihan. Nanti coba kita kaji. Yang jelas kita belum pernah mendapatkan itu. Baik, selanjutnya yang ditanyakan Bakco itu tadi apa? Yang pertama, Bakco itu senang disinggung-singgung. Itu yang pertama. Tapi kok nyambungnya baru sekarang, nggak dari dulu gitu. Disinggung masalah apa Mbak? Singgung masalah sholat di rumah. Bakco ini suka sholat di rumah. Tetangga ini, Pak ini ikut Bakco ini. Oh, saya nggak tahu loh. Sehingga Bakco dendam. Apa itu? Dendam itu tadi datang duduk manis ya. Oh. Nah, Bakco niat daripada thalabul ilm ini, yang pertama tadi Bakco katakan tilawati doa. Iya. Terus yang kedua, Bakco ingin menyempurnakan ibadah Bakco. Yang ketiga, Bakco ini ingin memperbaiki budi pekerti yang baik gitu loh, Ustaz. Itu saja. Sampai di situ. Nah, setelah mendengarkan sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki itu wajib. Wajib. Nah, mau enggak diperbaiki ibadahnya Bakco? Mau enggak berubah tadi yang dari rumah tadi ke masjid? Oh, sama. Wah, alhamdulillah. Sama. Masya Allah, luar biasa. Kenapa baru sekarang disindir? Gitu ya. Supaya yang lain dia dengar gitu. Iya. Ya, semuanya bersaksi ya, kawan-kawan sekalian. Bakco sholat 5 waktunya di masjid. Iya. Jangan di rumah terus, gitu kan? Baik, saya sampaikan sedikit Pak. Kenapa kita harus di masjid Pak? Yang pertama, yang paling mendasar itu yang pertama, supaya iman kita itu jelas Pak.
Karena sholat berjamaah di zaman Nabi itu untuk mengukur orang itu beriman atau munafik, itu di situ Pak. Orang munafik menurut Allah itu wala ya'tuna sholata illa wa hum kusala. Mereka tidaklah mendatangi sholat melainkan mendatangi dengan bermalas-malasan. Satu, baju kalau masih malas berjamaah itu sifat orang munafik. Dan terutama pada 3 sholat, sholat subuh, isya, dan sholat asar. Nah, ayo yang masih belepotan 3 sholat ini, nah ini persaksikan nih harus dipahami. Berarti masih ada sifat-sifat kemunafikan dalam diri kita. Subuh, isya, asar. Ini 3 sholat ini paling berat dikerjakan oleh orang munafik. Nah, yang kedua, saya tambahkan satu lagi. Kenapa kita harus berjamaah di masjid? Supaya kita terlepas dari jerat-jerat syaitan. Nabi bersabda, "Ma min salasatin fi qaryatin wala badwin." Tidak ada 3 orang yang tinggal di suatu desa atau di sebuah perkampungan. La tuqamanna fihim sholatul jamaah. Tidak ditegakkan di tengah-tengah mereka salat berjamaah illa stahwata alaihim syaitan, melainkan setan berkuasa atas mereka. Jadi yang nggak berjamaah itu Pak, kalau boleh kata kita langsung ngomong, itu dalam kendalinya setan. Makanya Pak, bisa dilihat orang-orang yang jamaah ke masjid itu urusan hidupnya akan semakin berubah. Benar. Tapi kalau urusan ke masjid tadi jaminan dari Allah kan, man kharaja ilal masjid, barang siapa yang dia sholat di masjid maka dia dalam jaminan Allah. Kalau dia hidup akan dijamin rezekinya dan akan dipenuhi segala kebutuhannya. Kalau dia meninggal dunia Allah akan masukkan ke dalam surga. Luar biasa. Makanya wasta'inu bis-sabri. Salat itu solusi dalam Islam itu. Dari masalah-masalah yang kita hadapi. Makanya tadi kalau punya masalah, udah ke masjid dulu, wudu sholat. Terus punya masalah jangan di rumah terus. Bisa berantakan nanti. Apalagi istri sudah membara apinya, antum tambah membara, jadinya berapa membara. Aduh, bahaya. Oke, demikian. Masih ada waktu? Masih ada. Udah banyak. Ganti. Ustaz, Tuh, jauhin dikit. Ustaz, baca ini kan misalnya dengerin aja ini Ustaz, dengerin aja baca ini kan ngambil air wudhu, sholat sunnah, syukurin wudhu, terus qobliyah. Tapi di masjid itu sudah koma, baca ketinggalan terus. Jadi baca ini jengkel gitu. Wes lama masa sholat jemaah, nah ketinggalan terus gimana ya Ustaz? Siap. Terus lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita saya mau menanyakan tentang masalah harus tadi menyampaikan betapa pentingnya ilmu. Nah, jadi orang kadang contohnya seperti tadi selesai sholat menyampaikan mungkin 1 atau 2 hadis yang disampaikan. Itu sudah banyak di kalangan orang luar sana. Tetapi jamaah di masjid itu kan tidak semuanya dalam keadaan tepat waktu. Jadi kadang ada yang masuk gitu. Nah kemudian dalam orang-orang yang masih sholat mereka menyampaikan ilmu itu. Nah, artinya dia menyampaikan ilmu itu. Dan itu kan penyampaian kadang sangat keras gitu. Sehingga yang masih sholat ini tadi, yang masuk ini kan agak terganggu. Nah, jadi kadang salah-salah baca gitu. Dan saya pernah dengar seseorang yang membaca Al-Quran saja ketika ada yang sholat maka suruh melakukan mengecilkan suara ketika saya juga. Nah jadi hukum yang seperti ini bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
di tengah masyarakat kita ini banyak yang atau paham atau tidak gitu tentang masalah syariat Islam itu. Nah, kewajiban itu kan seperti sholat 5 waktu itu kan wajiban yang harus dilaksanakan, itu udah harus. Tetapi mereka tidak melaksanakan ini, tetapi yang sunnah pun tidak, yang tidak ada sunnah pun malah mereka kerjakan gitu. Nah, pertanyaan saya begini, dengan kegiatan-kegiatan seperti itu apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau kita mendiamkan, apakah kita berdosa? Nah, kemudian kalau kita harus memberitahu atau itu metode dan biayanya seperti apa? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Presiden. Ya, silakan. Presiden kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit peta, saya buka sedikit ya peta tentang tadi yang disampaikan orang yang hadir di majelis ilmu itu mendapat lebih baik daripada orang yang sholat di lengkap. Itu memang ada di dalam hadisnya. Ini sedikit saja. Jadi barang siapa yang hadir di dalam majelis ilmu, dia lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi kutipan Imam Syafi'i juga dijelaskan orang yang pandai itu yang senantiasa haus tentang ilmu, artinya menuntut ilmu terus, itu orang-orang yang pandai dan cerdas. Dan kebodohan seseorang itu adalah ketika orang itu puas dengan merasa puas dengan ilmunya. Termasuk saya dulu akhir Pak, sengaja gitu. Akhirnya saya harus kembalikan. Ini mudah-mudahan begitu. Jadi ini yang pertama saya jelaskan. Pertanyaan saya begini Pak. Tadi ada umat yang dihalal oleh malaikat ketika itu Nabi Muhammad itu umatku. Ya, nah, pertanyaan saya tadi Ustaz bilang begini, ada secara bahasa ibadah artinya umumnya secara bahasa, tapi ada juga secara istilah, secara terminologi artinya yang khusus, ibadah yang khusus. Itu ketika ditolak oleh malaikat umatnya Nabi, ini tolong ya tak dijelaskan antara perbedaan yang ibadah yang umum dan ibadah yang khusus yang dijelaskan oleh Nabi tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, adab dengan ilmu. Adab dengan ilmu ini lebih didahulukan di mana tak? Karena ilmu, adab ini dari ilmu, sedangkan ilmu dan sedangkan adab dari ilmu. Jadi supaya kita diterima di masyarakat, kadang-kadang ini ya banyak orang yang ilmunya tinggi, ya ilmunya lebih dari kita, tapi kadang-kadang adabnya kurang bagus. Ya, ini kadang-kadang tidak diterima. Nah, juga yang terakhir tadi dijelaskan bahwa akan datang suatu masa ada ulama-ulama penyeru di seluruh muka umum, menyeru di dalam pintu neraka, menyeru jalannya di pintu neraka. Nah, ini aja yang tadi menjadi pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sudah lama sih, cuma nggak pernah kebagian waktu. Hanafi ini share tentang seorang anak yang datang ke Rasulullah karena ayahandanya meminta harta. Mohon penjelasan tak bagaimana apabila kejadian itu kadang menjadi pertanyaan, itu kan untuk anak laki-laki, bagaimana apa hukumnya apabila anak kita yang perempuan meminta untuk pernah kan waktu itu satu Nabi nge-share di grup tentang anak laki-laki yang hartanya itu diminta oleh ayahnya. oh gitu ya.
Nah itu bagaimana punya kalau anaknya perempuan, itu yang pertama kan. Yang kedua, kemarin waktu kajian Ustaz Solihin tidak memberikan kesempatan untuk tanya jawab. Beliau menerangkan tentang perceraian, dan Masya Allah memang perceraian itu kan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Tapi kita semua juga tahu, tetapi kan tetap saja itu diatur dalam Al-Quran, bahkan diatur apabila seorang istri setelah bercerai itu ada waktu untuk ini sampai dijelaskan dalam Al-Quran juga. Dan di situ Solihin menyampaikan bahwa kita ini sebaiknya bersabar untuk tidak sampai terjadinya perceraian itu kan. Bahkan banyak ulama yang menyampaikan apabila setan berhasil menggoda satu keluarga untuk berpisah, itu iblis memberikan reward kepada setan yang berhasil menghancurkan salah satu keluarga itu kan. Pertanyaan saya, di dalam sabar juga ada batas. Mohon pencerahannya, bukankah itu juga ada rasa yang bersabar apabila suaminya yang bersabar ada rasa terzolimi kan? Bahkan ada ulama yang menyatakan bahwa kita menzolimi diri sendiri pun berdosa. Mohon pencerahannya tak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, coba kita jawab satu persatu nih. Ini masih Mbak Jul ya, masih aman. Iya, gitu. Jadi Mbak Jul, kalau benar-benar ibtigha wajhillah, benar-benar ibadahnya karena Allah, belajar ilmunya juga karena Allah, melangkahnya juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak boleh kesel dengan masjid yang iqamatnya lebih duluan. Ya, karena orang yang ikhlas itu dia tidak akan bertambah ibadahnya dengan pujian orang, dan tidak akan males dalam beribadah ketika dia dikomentari sama orang. Ya orang itu begitu aja. Karena apa? Ya karena dia tidak ada niatan dalam beribadah itu kecuali hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau Mbak Jo masih kesel sama takbirnya gara-gara baru itu sudah dikomat, nanti nyampe sana masbuk, ya itu justru yang perlu diperbaiki bukan takbir masjidnya. Ya. Yang pertama kena sindir, yang kedua kena tonjok. Tapi baju tetap semangat lah ya, berangkat. Jangan langsung aku tuh singgung bener sama saya. Pokoknya kopi berikutnya aku nggak mau datang. Langsung saya bilang cemen itu. Mohon maaf lah. Ya siap, tetap. Ini yang ngomong ini lebih muda ya, cara ngomong kayak sopan, tapi nggak masalah. Baik, yang kedua terkait habis sholat menyampaikan hadis. Nah ini yang perlu didulukan. Jadi dulu pernah Nabi itu ketika itikafnya Nabi itu begini Pak. Jadi perlu kita praktekkan itikaf gitu. Jadi Nabi itu membawa semacam tenda, dan itu ditempatkan di pojok belakang masjid. Karena namanya itikaf itu artinya berdiam diri di masjid. Yang kedua, memutus segala bentuk hubungan dan komunikasi sesama manusia dan hanya fokus kepada Allah. Kenapa beliau bawa tenda itu? Supaya kalau ibadahnya di dalam tenda itu, gitu ya. Kalau kita kan enggak, malah itikaf itu menyambung komunikasi. Gitu. Ya nggak apa-apa, tahapannya itu dulu Pak. Nanti kalau kayak Nabi stres gitu. Jadi benar-benar sendiri baca Quran. Nah,
Pas beliau lagi mau istirahat dalam tenda itu, tiba-tiba beliau mendengar sahabat-sahabat itu yang sholat bacaannya dikeraskan, yang sedang baca Quran juga dikeraskan, yang zikir juga dikeraskan. Hanya apa? Nabi membuka pintu tendanya itu dan mengatakan, ayuhan nas, inna likullikum munajin robba. Masing-masing kalian kan sedang bermunajat kepada Allah. Fala yu'dhina ba'duhum ba'dha. Satu dengan yang lain jangan saling mengganggu dengan apa? Yajhar ba'duhum ba'dha bil qira'ah, dengan mengeraskan satu dengan yang lainnya. Maka dalam bab ini pengurus masjid yang dapat amanah untuk membaca hadis itu, kalau memang itu sudah ditetapkan oleh ketua takmirnya harus ada pembacaan hadis, maka harus dilihat dulu kondisi jamaahnya itu. Kalau masih ada yang menyempurnakan sholat, jangan dibaca dulu, menunggu sampai itu selesai. Kecuali masjid itu memang di jalur lalu lintas, yang kalau nunggu nggak ada yang sholat, nggak ada waktu. Nah itu pengecualian. Tapi kalau masih komplek, masih masjid ya di daerah-daerah yang tidak dibikin jalan lintas itu masih bisa, masih ada istilah ditunggu sejenak, yang masuk itu sudah selesai. Nah itu baru, karena memang tidak diperbolehkan mengganggu orang yang sholat, termasuk ketika kita berjamaah di belakang imam itu nggak boleh Allahu Akbar, Allahumma baik ya, nggak boleh. Kanan kirinya terdengar terusik, nggak boleh. Itu termasuk sesuatu yang diharamkan, nggak boleh. Gitu ya. Jadi ya kita tetap melihat ya positif lah apa kemauan daripada takbir, karena memang kadang orang itu mau mendengar itu kalau seperti itu, istilah kata mau nggak mau ya dia dengarkan gitu kan. Karena ada orang itu nggak mau pernah taklim, nggak ada waktu untuk kajian. Nah ini takbir ini punya inisiatif intinya lah, membacakan hadisnya nggak apa-apa selama tadi adab-adabnya juga dipenuhi. Baik, selanjutnya bagaimana kalau kita melihat ada sunnah-sunnah, ya maksudnya ada amalan yang tidak sunnah tapi dikerjakan terus di masyarakat dan sebagainya. Jadi Bapak sekalian, dalam kita melihat sebuah kemungkaran itu kan ada perintah untuk berdakwah dengan hikmah. Di dalam surat An-Nahl ayat 125 itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia ke jalan Rabbmu dengan hikmah. Hikmah itu apa? Dengan santun, menempatkan sesuatu tepat pada tempatnya. Dengan apa? Inzalun nas manazilahum, harus bisa menempatkan seseorang sesuai dengan kedudukannya. Gak boleh serampangan dalam berdakwah hidup, harus diukur. Kalau dia seorang presiden, minimal yang mendakwai presiden itu ya Ustadz tadi Hidayat, jangan sampai Ustadz itu gak bisa. Karena apa? Likuli makolin makom. Setiap ucapan kita ini ada tempatnya, gitu ya. Itu harus menyesuaikan. Saya berani bilang A, B, C karena antum sudah bersama saya itu udah tahunan gitu loh. Mau antum saya bilang apa aja saya yakin antum nggak putur gitu loh. Tapi kalau di masyarakat umum yang baru sekali saya ngisi, saya juga hati-hati Pak. Itu namanya likuli makom gitu ya. Setiap ucapan itu ada tempatnya. Nah, bil hikmah itu dengan santun. Dilihat dulu, makanya dalam pembahasan dakwah itu ada kalimat at-tariqatu ahammu minal materi. Metode dalam menyampaikan itu lebih penting daripada materi. Sering saya sampaikan ini, kita ini dihadapkan dengan orang yang kehausan. Dia haus betul. Nah kita ini nggak punya sesuatu kecuali hanya air putih. Tapi kita sampaikan, mohon maaf Pak, saya nggak punya apa-apa, cuma air putih saja, silahkan diminum. Ini metode. Kira-kira diminum nggak sama orang itu? Diminum, meskipun cuma air putih.
Nah ini kedua, cara yang kedua, saya ini punya kopi lebih istimewa nggak daripada yang kedua? Tapi saya bilang kepada orang itu, mau ngapain kamu? Minta air minum. Ya, saat nih kopi minum. Nah, kira-kira ketika saya bilang begitu, meskipun ini kopi di mata dia itu lebih enak daripada air putih, lebih istimewa, diminum nggak air kopi itu, Pak? Oh, nah itu. Nah makanya, jujur saya sampaikan kepada Bapak sekalian, kenapa masyarakat itu kadang alergi dengan dakwah sunnah? Itu karena pelaku penyampainya itu kadang-kadang tidak menguasai metode, asal jebret nggak ngukur. Dengar dari ustadznya ini bid'ah, ini bid'ah, langsung kullu bid'atin dolar. Jadi Mbak, setiap yang sesat itu bid'ah, wa kullu dolalatin finnar, dan yang sesat itu semuanya masuk neraka. Pak, contohnya nih, amalan 1, 2, 3 ini sesat semuanya. Langsung takbirnya mendidih. Langsung dia berdiri, turun kamu dari sampai kejadiannya seperti itu. Kalau sudah seperti ini namanya cacat dalam berdakwah. Maka kita harus lihat kepada Nabi, kesantunan Nabi dalam berdakwah itu. Beliau cerdas betul Pak melihat situasi dan kondisi. Kenapa beliau memutus Mus'ab bin Umair untuk berdakwah di Yathrib di Madinah? Karena Mus'ab bin Umair seorang pemuda yang ganteng, sudah gitu pintar diplomasi dan negosiasi. Dia bisa mengemas bahasa sebisa sebaik mungkin, sehingga bisa meluluhkan hati penduduk Yathrib Madinah, sampai setiap tahunnya mengirim berapa orang masuk Islam untuk bisa bertemu dengan Nabi di Mekah di saat itu, sebelum hijrah ke Madinah. Makanya kita perlu benahi, bukan semangatnya udah bagus atau itu, cara penyampaiannya, cara kita, metodenya, gitu. Jangan terlalu ngejos. Biasanya terlalu ngejos itu langsung mejen, tau mejen? Ngaji. Yang ngopi-ngopi yang terlalu ngejos, saya amal satu persatu itu biasanya putus di tengah jalan. Perjalanan waktu kita ini panjang betul sampai mati. Butuh energi yang banyak, butuh kesabaran, ya kan? Butuh pengorbanan. Jangan antum habiskan energi antum untuk debat sekali waktu, habis energi ambruk nanti ada. Makanya udah ikutin aja perjalanan kita ini. Sampai kapan? Sampai mati tidak? Kalau udah istilah sampai kapan? Ngopi sampai kapan? Sampai mati tidak? Nggak ada wisuda. Karena kalau setelah wisuda biasanya sudah berhenti kan? Ini enggak. Ada teman Jaya dari blog ini. Terus saya sampaikan lagi Pak, ini tambahan lagi dari saya. Ini saya rangkum dari berbagai masalah-masalah yang ada di kampung-kampung. Kenapa dakwah sunnah itu bisa dilakukan? Alhamdulillah. Sekarang ini justru yang mengundang kita untuk taklim itu adalah masjid-masjid umum. Kita hitung di sekitar Untung itu saja sudah ada 6. Ini mau tambah 1 masjid lagi. Ada 7 masjid baru yang kita kelola untuk majelis taklim itu. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menyampaikan masalah tazkiyatun nafs dan sebagainya. Kita ingatkan mereka akan kehidupan akhirat. Memang awalnya ketika mereka melihat kita itu agak sinis Pak, benar sinis, dijawab tangan dengan senyum. Ya benar, lihat ustadznya. Tapi ketika penyampaian pertama dia dengerin, kok kayaknya cocok misalnya gitu. Hari pertemuan berikutnya hadir lagi dia cocok. Ya ketika sudah ceria, yang keempat udah disiapin snack di belakang itu. Ustaz jangan pulang dulu, kita ngobrol dulu Ustaz. Nah, mantap. Gitu ya. Jadi pelan-pelan. Dan apa yang kita titipkan setelah kita kesana kemari itu ternyata begini Pak, banyak orang itu menolak dakwah sunnah itu bukan karena materinya, bukan karena materinya,
lebih kepada tidak cocok dengan yang menyampaikan. Karena apa tadi? Dia barang betul menyampaikan sunnah, tapi keluarganya tidak menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat, malah terdengar lontar-lontar. Makanya ikut ngopi, antum harus bagaimana bisa menjaga rumah tangga dengan baik. Kenapa demikian? Antum akan menjadi fitnah bagi Islam. Tuh ikut ngopi itu, rumah tangganya masih lontar-lontar. Malu kita. Nggak usah ikut ngaji daripada begitu. Nah, habis kita. Apalagi si Sudirman. Kita marah betul. Kenapa dia berbuat kejahatan seperti itu dengan memakai atribut keislaman gitu loh. Itu yang kita nggak setuju betul dan kita marah betul. Jadi seolah-olah Islam itu biang masalah gitu Pak. Soalnya Islam itu penjahat gitu. Sampai mensodomi itu dengan gamisnya, dengan setelah qiyamul lail gitu. Makanya kita ini yang sudah dikenal oleh masyarakat sering ngaji, sering sholat, itu harus tunjukkan akhlak yang baiknya. Memang mungkin sebagian kita nggak mau lagi acara-acara apa itu ada yasinan, oke Pak, nggak masalah. Kalau antum memang sudah dicap nggak mau ikut, tapi tunjukkan akhlak antum yang baik dalam sisi yang lain. Kalau ada gotong royong kamu ikut, kalau ada ronda malam ikut ronda malam, ustaznya ikut ronda malam. Kebagian jadwal saya ini. Allah, orang enak sampai jam 4 pas saya ini ya Allah menderita. Tapi tidak masalah, banyak hikmahnya saya dapatkan. Saya bisa kenal mereka satu persatu, bisa ngobrol. Nah akhirnya sekarang karena saya sudah kenal mereka, mereka sudah kenal saya dominan Pak, saya bawa pembicaraannya ke ranah politik, ke ranah dakwah, ibadah. Nah mantap ini. Awalnya waktu waduh sedih benar aku Pak. Mereka ngobrol-ngobrolin apa kayak sudah itu asap semua lagi. Ya itu resiko bermasalah. Memang harus begitu, harus begitu. Jangan antum Nabi itu tidak ada aktivitas setelah sholat isya kecuali tidur. Berarti ronda itu keluar dari saya. Begitu. Dan kadang-kadang terlalu kaku mengaplikasikan sebuah ilmu. Gitu. Orang ustaz aja nggak sampai segitunya ngomong ini, muridnya sampai atos tenang itu. Ronda di masjid. Ya contoh, ada zamannya sih di kampung. Itu mereka tahu kalau saya itu nggak mau ya sih. Jadi jamaah itu kita, Ustaz. Kapan Ustaz mau pulang kampung? Mesti kita tanya Pak. Oh pas Ustaz, kami ada acara yasinan. Tapi Ustaz nggak usah hadir pas yasinannya. Nanti pada Isya itu kan yasin sudah selesai. Ustaz nanti pada Isya ngisi tausiah murni. Gak ada apa-apa Ustaz. Kalau Ustaz bisa waktunya ngisi. Siap Pak? Siap. Jangan Ustaz itu berarti belum mengamalkan sunnah 100%, masih menghadiri jamaah ya musibah. Padahal kita pas bukan yasinannya Pak, tapi kita bisa diterima di kalangan yang tidak sama dengan kita dalam satu pemahaman itu kan sudah luar biasa. Nah nanti kita harus bisa memainkan peran itu loh Pak. Jangan kaku-kakuan, jangan atos-atosan gitu loh maksud saya. Fleksibel di masyarakat itu, gitu ya. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa diterima. Karena begini, dakwah itu bukan untuk sekelompok orang. Dakwah itu harus melibatkan seluruh umat. Kita mau perjuangkan Islam. Gak bisa hanya grup ngopi cuma berapa gelintir Pak. Ibarat kapal sampan atau sampan di depannya kapal feri Pak. Kalau kita gak melibatkan umat dalam perjuangan ini, digesek dikit sama kapal feri, ngebalik kapal sampan kita Pak. Berarti apa? Kita butuh masyarakat itu untuk gabung bersama-sama kita untuk berjuang ke Islam ini kan gitu. Supaya mereka kapal feri, kita kapal feri juga dong gitu kan. Tabrakan air, tabrakan gitu. Ini baru punya kapal sampan ini bertetang. Paham atau? Baik, itu terkait bagaimana mengajak
ya masyarakat. Dan yang tidak kalah penting adalah dakwah itu dengan contoh. Tentang ibadah umum dan ibadah khusus, tentang adab dan ilmu, ini satu materi sendiri ya. Tapi saya sampaikan yang tentang adab dan ilmu itu bagaimana. Contohnya begini, kalau ditanya mana yang lebih penting antara adab dan ilmu, semuanya penting Pak. Tapi sebelum mempelajari ilmu, kalau bisa mempelajari adab. Karena Ibnu Mubarak itu berkata, ta'allamtul adaban salasin. Saya belajar adab itu 30 tahun. Khusus belajar adab dengan diri kita, dengan Allah, adab kita dengan Nabi, adab kita dengan sama manusia, adab kita dengan binatang, hewan, adab kita dengan tumbuhan, itu salasin 30 tahun. Wa ta'alamtul ilma isrin, sedangkan saya belajar ilmu itu 20 tahun. Lebih lama mana? Belajar adab. Karena begini, kalau kita berilmu nggak punya adab Pak, itu yang akan terjadi. Yang akan terjadi dengan masyarakat itu banyak ustadz-ustadz yang mengkafir-kafirkan orang lain, menyalah-nyalahkan orang lain. Dia anggap dirinya paling benar, orang lain salah semua. Itu kalau nggak punya adab, akan begitu. Pokoknya dirinya paling pintar, paling benar, paling dan sebagainya. Itu kalau nggak punya adab. Maka adab itu sangat penting sekali menyertai ilmu yang kita pahami. Baik, selanjutnya bagaimana dengan anak perempuan? Memang benar ada seseorang kepada Nabi, seseorang tadi mengadukan terkait bapaknya, dan mengatakan, ya Rasulullah, inna abi akhadha mali, sesungguhnya bapakku itu ingin mengambil harta. Maka Nabi katakan, anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu itu milik bapakmu atau ayah. Nah, bagaimana dengan anak perempuan? Anak perempuan memiliki hukum khusus Pak. Artinya tidak serta-merta langsung bisa seperti itu. Karena di kalangan orang awam itu yang punya duit, yang bekerja itu adalah laki-laki. Nah, perempuan itu hanya mendapatkan uang belanja, kan begitu. Segalanya nanti dipenuhi oleh suaminya, tapi yang benar-benar dipegang oleh istri itu adalah uang belanja harian itu Pak, kan begitu. Maka uang itu di tangan suami, bukan di tangan istri. Wahai warga Mobi, ini meskipun ibu-ibunya yang nonton kurang ngajar, ngajar itu kan benar gitu. Kenapa demikian Pak? Karena banyak kasus kalau uang itu di istri, antum nih ada penggalangan dana untuk pembangunan masjid, antum mau infak, WA istri dulu, mah izin ya mau infak 1 juta, nggak boleh, kita mau belanja, nah, tapi kalau antum megang dunia, saya bisa 10 juta, gitu. Yang kedua, yang kita nafkahi kan bukan hanya istri Pak, baris yang kedua juga bukan. Ada siapa? Kita laki-laki itu punya tugas dan kewajiban untuk ngurusi orang tua kita, gitu. Nah, kalau di tangan istri, ya kalau istri itu senantiasa hatinya baik, ketika nih transfer bapak, iya kalau baik Pak, kalau pas lagi dimasuki setan, ini kok bapaknya terus ini dipikirin, nggak pernah mikirin saya lah, kan? Keluar dari kata-katanya kan gitu. Nah, kalau kita yang mengatakan Pak, apakah semua duit kita harus diketahui istri? Jawabannya tidak. Berapanya enggak harus. Dan semua masalah apa harus diketahui istri? Enggak usah. Yang kira-kira dia sanggup untuk menerimanya saja. Yang berat-berat biar kita yang memikirkan Pak. Gitu ya. Ini istri udah capek nyuci, nyetrika, ngurusin kita juga. Sudah gini kita punya masalah, dibebankan lagi kepada dia. Lama-lama saya ini mas kayaknya nggak sanggup lagi lebih dulu. Itu gara-gara suaminya. Dipilah-pilih Pak, dipilah-pilih. Begitu ya. Nah, jadi kalau untuk anak perempuan itu tidak memiliki jalur kekuasaan sebagaimana anak laki-laki kepada bapaknya.
Misalnya begini Pak, kalau anak cewek udah nikah, itu orang tua nggak punya jalur lagi, komandonya nggak ada lagi. Ada yang cuma koordinasi. Balik ya dok ya, besok hari kakak. Tapi izin dulu sama suami. Itu begitu. Dari situ sudah terbaca, nggak berlaku sebagaimana anak laki-laki. Gitu. Kecuali memang anak itu belum nikah. Kalau belum nikah itu di tangan bapaknya dan hartanya bisa milik bapaknya. Tapi kalau sudah menikah, hukumnya sudah beda. Itu di saat nanti akan terjawab lagi di saat istri itu meninggal. Ketika sudah jadi istri, dia meninggal, hartanya itu kan gak diserahkan kepada bapak ibunya kandung saja kan. Bapak ibunya sepersekian, suaminya ada, dan sisanya untuk anaknya. Dari situ berarti tidak berlaku seutuhnya untuk anak perempuan. Tapi kalau untuk anak laki, iya Pak. Ya, jadi memang kita anak laki bertanggung jawab penuh terhadap orang tua kita. Makanya sampai kami mengatakan kamu dan hartamu milik Bapak. Kemudian yang kedua tentang perceraian. Jadi begini Pak, memang benar bahwasanya iblis itu meletakkan, membangun singgasananya di atas air. Dan iblis itu setiap saatnya mengutus pasukan-pasukannya, bala tentaranya untuk menggoda manusia untuk bermaksiat. Setiap saat ada laporan, saya telah menggoda dia supaya menjadikan dia mencuri. Kata iblis, kamu belum apa-apa. Ada lagi yang laporan, saya menggoda dia sampai berzina, belum apa-apa. Tapi ketika ada yang laporan, saya telah berhasil menceraikan suami istri, langsung baru kamu kesini. Nah, langsung diberikan semacam kayak mahkota begitu, penghargaan yang luar biasa. Karena apa? Iblis itu visioner Pak. Dengan perceraian itu, iblis itu akan memahami betul efek daripada perceraian. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Kenapa perceraian itu menjadi target utama iblis? Karena apa? Ketika bapak ibu itu bercerai, itu yang biasanya menjadi korban adalah anak-anaknya. Kita punya data dari pesantren itu, kalau orang tua broken, pasti anaknya nggak konsen mbak di pondok, dan cenderungnya nggak betah di pondok, dan cenderungnya apa? Nggak mau di pondok dan pengennya hidup bebas. Karena apa? Buat apa saya Ustaz jadi orang baik kalau orang tua saya nggak mendukung? Buat apa saya jadi orang baik kalau saya melihat orang tua saya berantem seperti itu? Terus kan salah satu contoh. Nah, ketika bercerai, misalnya anaknya ikut ibunya, ibunya nikah lagi sama orang yang nggak berilmu lagi, jadi masalah lagi. Kalau anak bawaannya cantik sama bapaknya kadang juga malah digarang, dan itu banyak terjadi. Jadi panjang betul ya kasus-kasus yang akan muncul setelah itu gitu ya dengan perceraian itu. Nah, apakah perceraian itu ada batasnya? Ada, para ulama menjelaskan. Ketika memang seorang suami istri itu sudah tidak sevisi lagi, sudah tidak saling cinta lagi, dan sudah tidak ada itikat untuk bisa bersama lagi, maka terkadang cerai itu menjadi sebuah solusi. Itu yang dipegang. Jadi kalau memang sudah diupayakan berapa kali damai, sekali kok nggak berhasil, damai lagi nggak berhasil lagi, sampai 3 kali juga nggak berhasil lagi, tetap nggak bisa ketemu misalnya. Nah, justru kenapa ada syariat cerai? Pasti ada hikmahnya syariat cerai itu Pak. Ya tadi, karena terkadang masalah rumah tangga itu justru solusinya dengan bercerai. Sehingga apa? Si laki-laki bisa mendapatkan wanita yang dia cintai, perempuan juga seperti itu. Dan ternyata tidak sedikit dengan perceraian itu justru suami mendapatkan cocok, istri yang cocok, dan juga istri yang cocok. Itu seperti itu. Maka cerai ini masih tetap dibuka sampai hari kiamat nanti, pintu cerai. Ya, jadi kalau misalnya antum melihat ada orang yang bercerai, ya kita melihatnya positif saja. Mungkin memang tidak ada kesamaan visi misi. Coba Pak, antum hidup setiap hari Pak, lihat istri itu nggak suka sama antum. Kalau membuatin kopi ini ngadunya beda. Minum itu sehari saja Pak, pusing nggak kepala.
Sebulan gimana? Nyari lagi kan? Ketebak. Orang tua sekarang muda. Ya seperti itu. Jadi contohnya misalnya ya, banyak dikisahkan kalau kita ada 6 sebab orang itu boleh bercerai. Di antaranya tidak ada rasa cinta lagi. Ya, tidak ada rasa cinta. Jadi begini Pak, kalau antum dengan mobil itu cinta apa saya Pak? Saya mobil apa cinta mobil? Saya. Kalau sama istri? Harus cinta. Nah kalau cinta itu sudah gak ada, gimana Pak? Cuma sayang saja. Misalnya istri gak kita apa-apa karena gak cinta Pak. Masa bodoh? Lapar gak lapar, gak tahu urusan saya kan begitu. Ujung-ujungnya nanti akan melantarkan hak. Dan ibadah dalam rumah tangga itu kan ibadah yang berat. Makanya tadi bisa ringan kalau itu dibarengi dengan cinta. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian saya akhiri dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.